Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan BIJ 3 tahun 2025 dengan NIM 637880000603 LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Negeri 8 Barabai pada kelas 11 dengan materi menghindari minuman keras dan narkoba. Ini kartu ujian saya. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Oke, terima kasih. Untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran kita, Bapak minta tolong ke ketua kelas atau ilmi untuk memimpin doa. Silahkan. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Ilmi. Silahkan duduk kembali ke tempat. Oke, itu tadi sudah kita baca doa. Selanjutnya Bapak mau minta kalian mengecek seragam pakaian kalian dari dasi, dari celana, mungkin kerudung. Silahkan dicek dulu bagaimana sudah rapi, sudah tidak ada yang ke kiri atau ke kanan dasinya. Sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak mau minta juga silahkan cek lingkungan belajar kita, ada sampah atau mungkin ada yang belum rapi, bisa dicek dulu di bawah-bawah meja, di atas meja. Kalau sudah rapi, boleh kembali. Oke, sudah? Sudah rapi? Sudah. Oke, kalau sudah rapi, orangnya sudah rapi, tempat belajarnya sudah rapi, Bapak juga mau ngecek kehadiran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, Bapak akan tanyakan dulu ke ketua kelas bagaimana kehadiran hari ini? Alhamdulillah lengkap, Pak. Oke, alhamdulillah lengkap. Sudah siapkah mengikuti kegiatan pendidikan agama Islam pada hari ini? Siap. Oke, mantap kalau sudah siap. Habis ini kita akan ice breaking dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Oke, kita coba. Dan yang terakhir, oke, thank you. Belajar bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak menyerah. Artinya belajar itu bukan cepat-cepatan, tapi bagaimana kita tidak menyerah ketika menghadapi sebuah pembelajaran tersebut. Mau itu pembelajaran di kelas, mau di luar kelas, seperti itu. Intinya bagaimana seorang tidak menyerah. Apa yang masih kalian ingat yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Nah, minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar apa? Belajar perkelahian antar pelajar. Nah, itu dia. Jadi kemarin kita sudah membahas perkelahian antar pelajar. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan Bapak tanyakan ke kalian. Silahkan kalau ada yang bisa menjawab, boleh dijawab. Kalau ingin menjawab, silahkan angkat tangan. Nanti Bapak akan tunjuk. Oke. Pertama, mengapa dalam Islam minuman keras dan narkoba dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbahaya? Ya, kenapa? Karena dapat merusak akal sehat manusia. Oke, merusak akal sehat, benar, boleh. Sudah bagus nih, sudah mulai tergambar kayaknya, sudah mulai ada informasi yang didapat dari tentang narkoba atau mungkin minuman keras.
Nah, dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan sampaikan tujuan-tujuan apa sih yang kita akan bahas hari ini dan apa yang kira-kira harus kita pahami dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, bisa menjelaskan pengertian dalil dan hukum Islam terkait minuman keras dan narkoba. Terus mengidentifikasi berbagai bentuk kasus penyalahgunaan minuman keras dan narkoba terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya, menganalisis faktor penyebab seseorang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba melalui diskusi kelompok atau studi kasus nantinya. Nah, selanjutnya memberikan solusi alternatif. Kayak tadi Bu Enpian sudah tapi mungkin ini akan lebih detail lagi. Tindakan yang tepat untuk menghindari dan mencegah diri maupun orang lain dari bahaya minuman keras dan narkoba. Dan mudah-mudahan dari tujuan pembelajaran ini kalian bisa mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya Bapak mau mengasesmen pengetahuan awal kalian. Silahkan keluarkan device handphone kalian. Bisa di-scan untuk barcode di depan. Boleh maju ke depan kalau memang belum bisa di-scan dari tempat duduk. Boleh maju silahkan. Buka kamera kalian atau Google Lens kalian. Semisal belum bisa dari belakang, boleh maju ke depan kalau tidak jelas. Silahkan kalau sudah masuk Google Form-nya, langsung dijawab, berikan nama dan kelas kalian. Silahkan. Silahkan dijawab sebisa mungkin. Ini menjadi tolak ukur Bapak bagaimana pengetahuan kalian sebelum kita melakukan pembelajaran. Oke, kalau sudah, terima kasih untuk asesmennya. Nanti akan Bapak cek bagaimana grafik dari pengetahuan kalian sebelum dan sesudah nantinya. Simak video berikut ini. Oke, silakan disimak video yang akan Bapak tampilkan. Yang pertama di sini akan Bapak tampilkan tentang video dampak minuman alkohol. Oleh teman atau lingkungan sekitar, karena yang akan merasakan sejumlah efek yang ditimbulkan alkohol bagi tubuh itu adalah kalian sendiri. Oke, selanjutnya kita akan melihat video atau Bapak akan menayangkan video tentang narkoba. Nah, silahkan disimak kembali tentang kecanduan narkoba. Nonton berita artis yang kena kasus narkoba atau berita tentang anak sekolah yang kecanduan. Ya, meski dari banyak larangan untuk narkoba, nyatanya masih ada jutaan kasus penyalahgunaan narkoba di negara di dunia yang lebih gila lagi. Oke, itu tadi dua video tentang pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang apa tadi? Narkoba, dan video sebelumnya adalah apa? Alkohol atau minuman keras. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh dokter bahwasanya alkohol itu banyak sekali mudaratnya. Apa aja tadi? Ada dari segi kesehatan atau mungkin dari segi apa yang dilakukannya ketika sudah minum alkohol, bisa berkendara hilang fokus, dan banyak lagi yang dijelaskan tadi. Dan juga ada tentang narkoba, itu ada studi kasus tadi tentang bagaimana orang yang kecanduan, bagaimana narkoba bukan tentang kesehatan lagi, tapi tentang negara, tentang kemiskinan, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita di sini bukan berbicara tentang poin kecil, tapi narkoba dan minuman keras ini adalah sesuatu hal yang perlu kita tanggapi dengan serius karena ini sangat-sangat luas cakupannya. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak buka satu pertanyaan tentang materi minuman keras dan narkoba. Boleh, silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Apapun pertanyaannya tentang narkoba dan minuman keras, silakan. Nggih, silakan. Kenapa khamar dilarang dalam Islam? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita tadi berbicara, dilarang, tidak boleh, jauhi. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjauhi? Oke, jawabannya adalah efek dari khamar tersebut. Kita menghindari efek sampingnya sebenarnya. Artinya bukan soal khamarnya ini ada atau tidak ada, tapi bagaimana kita menghindari
efek samping dari khamar tersebut. Ini adalah hal yang tidak bagus dan tidak baik dilakukan oleh seorang manusia. Nah, jadi Islam melarang itu. Seperti itu. Bagaimana, Wawan? Paham? Dapat diterima. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, nah ini Bapak akan sudah bagi kelompok, 2 kelompok besar. Silakan menyesuaikan tempat duduknya sesuai dengan kelompok yang Bapak tulis. Di sebelah sini kelompok 1, di sebelah sini kelompok 2. Silakan menyesuaikan tempat duduknya. Oke, di sini ada link LKPD di Canva. Silakan boleh 2 orang per satu kelompok untuk men-scan, bisa ke depan langsung men-scan kelompok 1 dan kelompok 2. Jangan salah, kelompok 1 akan membahas tentang minuman keras, kelompok 2 akan membahas tentang narkoba. Silakan dibuka LKPD-nya yang ada di depan linknya. Silakan dibuka, diakses. Bapak akan jelaskan dulu bagaimana kinerja kalian nanti di LKPD. Di sini silakan LKPD yang sudah ada. Ini Bapak contohkan minuman keras. Ada kelompok, ada kelas, silahkan diisi kelompok berapa, kelas berapa. Terus di sini ada aktivitas kelompok, menganalisis bahaya minuman keras. Petunjuknya silahkan dibaca, nanti petunjuknya di sini. Berikan pengertian dari minuman keras, nanti ada di bawah sini kolom pengisiannya. Kalian akan dibagi menjadi 2 tim. Satu kelompok menjadi 2 tim. Ada tim A dan tim B. Silahkan ditentukan masing-masing kelompok siapa tim A, siapa tim B. Bapak minta ada 1 orang pembicara di setiap tim untuk menjadi presenter. Yang lain boleh silahkan pertanyaannya apa, analisisnya bisa dibaca, nanti bisa diberikan ke yang menulis jawaban di LKPD. Jadi yang menulis jawaban di LKPD boleh diketik. Yang lain boleh mencari jawabannya mungkin di buku, mungkin di internet, silahkan dibuka, silahkan dicari, akses internetnya boleh dibuka. Solusinya apa kalau misalnya studi kasusnya seperti ini? Oke, silahkan boleh dibaca, diinformasikan ke teman-temannya. Karena apa yang tertulis di LKPD itu yang akan menjadi bahan presentasi kalian ke kelompok yang lain. Ini pian cari aja yang tepas jawabannya. Tiga, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita sudah selesai untuk sesi diskusinya. Selanjutnya dipersilahkan untuk membagi 2 kelompok, membagi 2 tim dalam kelompok kalian. Silakan yang kelompok A boleh berdiri. Silakan berdiri yang kelompok A. Siapa? Tadi sudah dipilih orang-orangnya. Kelompok A silakan bertukar posisi. Dipersilahkan. Setelah bertukar posisi, silahkan jelaskan, presentasikan hasil dari diskusi kalian di kelompok kalian tadi kepada kelompok yang ada di depan kalian. Oke, dipersilahkan. Waktunya 7 menit dari sekarang. Oke. Ya, silakan sambil tanya jawab aja ya. Silakan sambil tanya jawab aja. Artinya sambil didiskusikan, sambil tanya jawab. Dipersilahkan. Dari kelompok B yang menjelaskan ke kelompok A yang datang, dipersilahkan, waktu dimulai dari sekarang. Sudah selesai waktunya dan Bapak tutup untuk sesi kedua. Dan setelah kita tutup, Bapak mau sekali lagi mengapresiasi kalian dengan tepuk tangan semuanya dulu. Boleh disiapkan device HP-nya, silakan di-scan untuk asesmennya. Oke, silakan dicek
Google Lens atau mungkin kameranya, silakan langsung di-scan, langsung jawab saja. Kalau sudah bisa masuk langsung jawab, langsung kirimkan jawaban kalian. Jangan lupa nama dan kelas kalian dicantumkan sebelum menjawab soal. 3, 2, 1. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Bagaimana kira-kira perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Mungkin ada satu orang yang ingin jadi perwakilan. Oke, boleh. Menurut Ulun, kayaknya tidak salah Ulun mengambil keputusan untuk mengikuti eskul di sekolah karena itu menghindarkan Ulun dari minuman keras dan narkoba. Bapak akan sedikit menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Yang pastinya yang kita sudah pelajari adalah bahaya minuman keras dan narkoba. Artinya kita di sini belajar bagaimana menghindari, bagaimana menanggapi orang yang sudah kecanduan, bagaimana kita memahami, oh kenapa sih ini dilarang, oh kenapa sih ini tidak boleh. Oh kalau ada terjadi mungkin ada yang minuman keras atau mungkin narkoba, apa sih efek sampingnya? Apa sih yang merugikan diri kita atau merugikan lingkungannya? Artinya kita belajar tentang seperti itu. Dan di narkoba dan minuman keras itu mengajarkan kita bahwasanya tidak semua hal itu baik. Tidak semua hal itu positif untuk kita. Bagaimana kita bisa memilih dan memilah apa yang bagus kita minum, apa yang bagus kita konsumsi, supaya diri kita, keluarga kita, atau mungkin lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif. Salah satu hadiah yang bisa bermanfaat. Oke, kepada Pipin silahkan berdiri. Nah, Bapak akan serahkan satu pulpen, silahkan dipakai, silahkan dipergunakan dengan baik. Mudah-mudahan pulpen tersebut bisa bermanfaat untuk pian, bisa dipakai dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Oke, silahkan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri materi, Bapak sini ingin menyampaikan materi selanjutnya atau materi yang akan kita temui di pertemuan selanjutnya. Yang pertama kan kalau kita tadi sebelumnya adalah perkuliahan terpelajar, dan hari ini kita belajar tentang minuman keras dan narkoba. Di pertemuan minggu depan, karena hari ini adalah akhir dari bab yang kita bahas yaitu bab 3, maka minggu depan kita akan mengadakan asesmen akhir bab atau ulangan. Bapak mau minta tolong untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas atau Ilmi bisa memimpin doa kembali. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengangkat kedua tangan, membacakan doa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ilmi, silakan kembali duduk. Oke, itu dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Ihdinas siratal mustaqim, al-insanu ma khalaqal khata wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi